apakah ada usulan nggak untuk topik-topik yang bisa diangkat skripsi gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Pada video kali ini kami akan semi-semi vlogging gitu ya, karena kami habis menghadiri ujian akhir tahap 2 untuk program Doktor Ilmu Hukum dari UNER. Nah, Pak Michael ini adalah alumni dari UNER. Jadi gimana Pak Michael? Apakah pas tadi datang itu merasa nostalgia? Ya memang lumayan nostalgia ya, karena saya kebetulan 4 tahun lalu tuh, kurang lebih 4 tahun lalu juga lulus dari program yang sama. Memang kalau untuk ujian yang paling akhir atau biasanya sih kita sehari-hari nyebutnya ujian terbuka, itu nama resminya itu tadi ya, ujian akhir tahap 2. Nah, jadi di ujian terbuka itu biasanya kita dari pihak umum juga bisa datang. Kebetulan ini tadi yang ujian kan adik saya sendiri, jadi kita diundang juga rame-rame supaya kita bisa lihat ujiannya, di mana di ujiannya itu kan adik saya sebagai promovendus ya, istilahnya promovendus bukan mahasiswa. Kalau mungkin di S1, S2 disebutnya mungkin mahasiswa ya. Kalau di S3 ini yang ujian itu istilahnya promovendus. Nah, promovendus ini diuji oleh 10 penyanggah ya. Jadi ada penyanggahnya 10, bayangin ya kalau nanti kita ujian skripsi aja biasanya yang uji 3 orang, 5 orang udah deg-degan. Ini yang uji orang 10, plus ada juga undangan akademik. Kalau nggak salah 7 orang sekarang minimumnya. Kalau dulu mungkin 10 ya, kalau sekarang 7 orang, 3 orang minimum harus doktor yang untuk bagian nanya-nanya juga yang bukan dari kampus gitu sih kurang lebih. Denger ini nih agak nervous sih Pak, karena saya sendiri kan habis ini mau sidang skripsi. Oh, okay. Dan ini, tapi kan 3 orang ya, nggak sampai 10 orang itu. Nggak sampai. Tapi ya ini S1. Tapi kan kalau misalnya Pak Michael ini kan sudah S1, S2, dan S3. Dan S1 itu di dalam negeri, yang S2 dan S3 tuh di luar negeri ya Pak Michael? Saya kebetulan S1 memang di Indonesia semua, ambil dua jurusan dulu. Tapi S2-nya saya selain ambil di Indonesia sempat ambil di US. Ambil gitu. apa Pak Michael? Jadi untuk S2 saya dulu ambil Magister Konotariatan, nah tapi ambil juga LLM atau Master of Laws dari US. Lalu setelah itu baru menyelesaikan S3-nya lagi di sini, gitu dulu. Ini ada jangka waktu untuk ngambil dua-duanya ini atau bersamaan atau gimana Pak Michael? Saya kebetulan step by step. Jadi yang S1 aja dulu saya paralel. Jadi S1 dulu kuliah double langsung. Kalau S2-nya ambil sendiri-sendiri. Jadi setelah lulus MKN, waktu itu sih kebetulan memang saya keterima dulu di S3. Tapi setelah kuliah 1 semester, saya cuti karena diterima juga di US untuk LLM. Nah, namanya kesempatan ya. Jadi kita ambil untuk kuliah di US waktu itu. 1 tahun sudah selesai LLM-nya, balik lagi ke Indo untuk menyelesaikan S3. Waktu itu gitu sih. Pengalaman banget itu ya Pak Michael S1. Lumayan. Kalau gitu bedanya gimana Pak Michael? Bedanya apa ya? Kalau S1 sama S2 of course kalau S2 itu lebih arahnya ke teori gitu ya. Nah, kalau kita ngomong yang di Indonesia ya, sekolah hukum di Indonesia ya. Jadi S1 tuh kalau secara umum ya bisa dibilang sifatnya tuh masih dogmatik. Jadi kayak penerapan. Gimana sih penerapannya hukum ini ke case tertentu atau ke suatu kondisi tertentu. Nah, sedangkan kalau S2 itu bisa dibilang levelnya itu teoritis. Jadi bagaimana teori hukumnya gitulah istilahnya. Nah, itu nanti yang bisa kelihatan dari skripsi atau tesisnya juga ya. Kalau skripsi itu biasanya masih sifatnya penerapan hukum atau undang-undang ini terhadap case ini gitu atau analisa putusan. Kalau S2 itu namanya kan tesis ya, tugas akhirnya ya. Untuk tesis itu biasanya arahnya lebih teori hukum. Nah, sedangkan kalau S3 kita kan tugas akhirnya itu menulis yang namanya disertasi. Seperti yang tadi kita hadiri ini, yang diuji itu kan istilahnya promovendus mempertahankan atau mendefense disertasinya. Nah, disertasi ini untuk tugas akhirnya S3 ini sifatnya lebih ke filosofis. Jadi lebih ke filosofi hukumnya itu seperti apa. Jadi walaupun kelihatannya sama-sama nulis ya untuk tugas akhir, tapi scope-nya, levelnya itu beda-beda. Nah, terkait levelnya nih ya Pak Michael, kan jelas kok misalnya mungkin semakin tinggi jenjangnya semakin harus kompleks untuk ngerjain skripsinya, tesis dan disertasi. Apakah jumlah semesternya ini juga sama ya Pak Michael? Oh beda, kalau S1 of course kan berapa ya biasanya 3,5 sampai 4 tahun ya, minimum kalau nggak salah 3,5 tahun kan secara umum. Kalau S2 tuh sekarang rata-rata bisa 1 tahun sampai 2 tahun lah. Nah, tapi saya dulu waktu di US beda. Di US dulu programnya cuma 2 semester. Masternya. Iya, 2 semester dan itu saya pilih yang non tesis. Bisa dipilih kalau di US tuh bisa kita pilih yang non tesis.
Jadi kita dikasih opsi kita mau pilih yang pakai tesis itu istilahnya kalau di situ waktu itu di kampus saya assisted research istilahnya. Jadi di situ kita bikin suatu research, of course bentuknya semacam kayak tesis gitu kan dia penelitian. Nah itu bobotnya mungkin kalau nggak salah 6 kredit atau 6 SKS. Tapi kita boleh milih milih opsi yang non tesis. Jadi kalau non tesis 6 SKS-nya itu diganti, kita mungkin ambil 2 mata kuliah yang 3 SKS atau 3 mata kuliah yang 2 SKS. Nah, kalau saya terus terang kan sudah ambil S2 di Indonesia dan juga ada arahnya ambil research lagi untuk S3-nya dan orientasinya kan lebih ke praktek ya, bukan ke akademisi. Jadi saya waktu itu milih kelasnya aja mumpung di sana. Kalau nulis kan saya anggap bisa kapan aja nulis, bisa kapan aja nerbitin jurnal gitu kan. Kayak contohnya bahkan di sosmed pun di Brand Advice kita juga nulis ya sehari-hari ya. Nah tapi kalau kelas kan experience-nya itu yang beda ya, yang diajarkan sama dosen-dosen di sana itu mungkin kan nggak bisa dicari di Indonesia gitu kan. Jadi waktu itu saya lebih ambil yang kelas, jadi nggak ambil yang assisted research itu tadi. Nah kalau S3 sendiri kemarin ada sih teman saya yang selesai kurang lebih 1,5 tahun kalau nggak salah, sekitar 18 atau 19 bulan tuh bisa. Karena yang wajib itu cuma 1 semester aja kelasnya. Setelah itu istilahnya kita sudah nulis disertasi tugas akhir tuh tapi bertahap sampai nanti ya ujian terbuka itu tadi. Jadi step-stepnya kalau di kampus saya ya di Universitas Airlangga itu di awal nanti kan kita ambil kelas. Nah setelah ambil kelas kita nulis yang namanya pra-proposal. Pra-proposal itu nanti diuji namanya ujian kualifikasi. Nah, jadi setelah kita dianggap qualified, pra-proposal kita untuk diangkat jadi proposal. Nah, kalau di S1 kan cuma istilahnya sempro itu aja kan ya. Ujian proposal udah, terus ujian skripsi udah beres gitu kan. Setelah pra-proposal tadi qualified untuk jadi proposal, nah itu kita ambil juga mata kuliah penunjang istilahnya untuk kita bikin proposalnya. Setelah itu proposal kita akan jadi final ya. Proposalnya diuji itu namanya ujian proposal. Setelah ujian proposal, ambil mata kuliah penunjang disertasi, disesuaikan sama topik yang kita tulis. Kayak dulu saya nulis tentang hak kekayaan intelektual, jadi ngambil mata kuliah penunjangnya yang sehubungan dengan hak kekayaan intelektual. Nah, setelah itu, kan kita sudah kemas tulisan-tulisan kita berapa bab ini jadi disertasi kan ya. Itu diuji namanya ujian kelayakan. Nah, setelah dianggap layak, disertasi kita itu masuk ke ujian akhir. Ujian akhirnya ada 2, yaitu tadi istilahnya ujian akhir tahap 1 dan tahap 2. Yang tahap 1 itu istilahnya orang-orang sebutnya ujian tertutup. Yang tahap 2 istilahnya ujian terbuka. Gitu. Kayak yang tadi kita hadiri. Jadi bayangin aja ada berapa kali ujian itu tadi ya. Sekitar 4-5 kali ujian ya, yang ujian beneran, yang uji juga orang 7, orang 8 kalau nggak salah. Gitu. Nah ini kan cukup banyak kan ya Pak Michael, dan mungkin kalau misalnya seorang ini fokus dalam mengambil S3 atau S2 sendiri bisa, tetapi ada juga orang-orang nih yang memilih untuk menjalankan pekerjaan dan juga dengan studinya ini. Ya, bagaimana selalu Pak bingung Michael? ya antara kerja dulu atau langsung sekolah lanjut gitu ya. Ya balik lagi tergantung masing-masing ya, kita nggak bisa ngomong yang satu lebih baik dari yang satunya. Ya tergantung dari orientasinya gimana, fokus karirnya kemana, kesempatannya gimana. Karena mungkin kita di satu sisi mungkin belum bisa dapat pekerjaan yang cocok, jadi ya udah kita kuliah dulu sambil memperdalam ilmu, membekali diri, atau bahkan sebaliknya kita mau kuliah, kita pengen kuliah tapi belum dapat beasiswa, belum dapat dana yang cukup, atau belum diterima ya, kondisinya belum memungkinkan, mungkin kampus yang favorit kita masih belum kita belum bisa diterima di sana, ya mungkin bisa sambil kerja dulu, bahkan nggak menutup kemungkinan bisa bareng gitu kan. Banyak juga orang yang bisa berumah tangga plus berkarir ya, berprofesi maupun sekolah semuanya jadi satu, ya nggak menutup kemungkinan sangat mungkin bisa dilakukan juga hal seperti itu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung kondisinya masing-masing gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya dulu sempat kerja bareng sama kuliah juga, tapi waktu ke US ya kita harus tinggal kerjaan yang di sini. Saya full kuliah di sana karena waktu di US itu juga kita kan nggak boleh ya punya kerjaan ya. Ada boleh kerjaan sampingan, tapi secara peraturan imigrasinya sana juga dibatasin maksimum berapa jam. Ya waktu itu di US workload-nya nggak memungkinkan sih, makanya hebat beberapa teman saya ada yang bisa kerja juga, bisa magang. Tapi kalau saya dengan
workload-nya kuliah hukum di sana itu saya rasa sudah sangat berat. Kalau mau pekerjaan malah dua-duanya nggak bisa maksimal gitu. Begitu ya Pak Michael. Dan mungkin buat sebagai penutup ya Pak Michael, kami ini di Brand Advice dan Emerson ini juga sering mendapatkan pertanyaan. Dan mungkin Pak Michael juga sudah tahu, dan pertanyaannya yang populer itu adalah tips memilih judul skripsi. Topik ya, kita rutin sih kayaknya dapat DM seperti itu ya. Baik saya di Japri aja kadang ditanyain, apakah ada usulan nggak untuk topik-topik yang bisa diangkat skripsi gitu ya. Ya memang kalau kita ngomong skripsi sih levelnya kan masih ke penerapan hukum ya. Jadi mungkin tipsnya apa ya, kita harus aware lah sama situasi di sekitar kita. Jadi kita harus tahu apa aja yang lagi banyak dibahas, apa aja yang kira-kira ada peraturan baru yang mau timbul, atau kita harus kritis, kita tahu aturan baru, mungkin penerapannya terhadap case-case itu bakalan gimana. Nah kalau mungkin ini tips praktikal ya dari kita ya, mungkin bisa search di Instagram pakai hashtagnya kita aja, Brand Advice News. Nah kenapa kita kalau di hashtag Brand Advice News tuh biasanya kita membahas aspek hukum terhadap berita-berita yang saat ini lagi in gitu kan, terhadap kondisi-kondisi yang sekarang ini lagi berjalan. Nah aspek hukumnya seperti apa, dari situ nanti tinggal dikembangin aja, kan sudah tahu misalkan oh aspek hukum ini atau penerapan undang-undang ini terhadap case ini, atau kalau dalam hal terjadi seperti ini, inspirasinya bisa dari Brand Advice News itu aja. Nah di situ nanti bisa dikembangkan sendiri ya, dipikir lebih lanjut secara kritis, oh itu berarti bisa begini ya, oh itu berarti nanti rumusannya, isu hukumnya seperti ini ya, sudah bisa jadi beberapa nanti di situ. Gitu sih mungkin tips praktikal dari saya, singkat aja. Aware berarti ya Pak Michael? Harus aware, sama kalau mau cari inspirasi pakai Brand Advice News aja gitu. Siap. Oke, sekian dulu dari video Brand Advice Chat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa jangan lupa permen ya, pertanyaan dan komentar. Oke, bye-bye.